Di sebuah desa kecil yang terpencil, berdiri sebuah kontrakan tua yang kini jarang disewa. Rumah itu terletak di ujung jalan yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan besar yang menutupi pandangan dari arah jalan utama. Dulu, kontrakan tersebut adalah tempat tinggal yang ramai. Tetapi sejak insiden tragis beberapa tahun lalu, hampir tidak ada orang yang berani menempatinya lagi. Konon, seorang wanita muda bernama Rina tinggal di kontrakan itu sendirian. Dia baru saja pindah untuk mencari ketenangan setelah mengalami banyak masalah dalam hidupnya, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga perpisahan dengan kekasihnya. Namun, kabar yang menyebar adalah bahwa Rina tidak pernah benar-benar mendapatkan ketenangan di sana. Suatu malam, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, ia ditemukan tewas di dalam kamar dengan keadaan yang mengenaskan. Dikatakan bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan secari kertas dengan pesan yang samar, dia datang setiap malam. Beberapa minggu setelah kematiannya, kontrakan itu kosong. Namun, warga sekitar sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Suara langkah kaki di tengah malam, pintu berderit, dan kadang-kadang terdengar suara tangisan wanita yang terdengar samar dari dalam kamar yang pernah ditinggali Rina. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sejak itu, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Namun, 2 tahun setelah insiden itu, sepasang suami istri, Arman dan Lia, memutuskan untuk menyewa kontrakan tersebut. Mereka belum pernah mendengar kisah tragis itu dan hanya melihat harga sewanya yang murah serta lokasinya yang cukup strategis untuk pekerjaan mereka. Ini cuma rumah tua biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Arman saat tetangga memperingatkannya tentang rumor yang beredar. Hari pertama mereka tinggal di sana tampak berjalan normal. Mereka mulai mengatur barang-barang dan membersihkan rumah. Tapi, malam pertama membawa suasana yang berbeda. Lia mulai merasa ada yang aneh. Di tengah malam, dia terbangun mendengar suara samar seperti seseorang sedang berjalan di luar kamar. Dia memeriksa sekitar, tapi tidak menemukan apapun. Arman, yang sudah terlelap, tidak menyadari apa-apa. Malam berikutnya, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti langkah kaki seseorang yang bergerak lambat. Lia mencoba membangunkan Arman, tetapi suaminya hanya menganggap itu hal biasa dan berkata, mungkin hanya suara kayu yang mengembang. Lia pun mencoba mengabaikannya, walau hatinya merasa tidak tenang. Seminggu berlalu, dan perasaan aneh semakin intens. Lia mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Setiap kali dia berada di kamar, dia merasakan ada seseorang yang mengawasinya. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada angin yang masuk. Di dapur, gelas-gelas seringkali jatuh tanpa alasan, dan terkadang terdengar suara ketukan pelan dari dinding, seperti ada yang ingin berkomunikasi. Satu malam, ketika Arman sedang lembur di kantor, Lia sendirian di rumah. Saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara tangisan yang sangat jelas dari kamar sebelah. Suara itu begitu memilukan, seperti suara seorang wanita yang dalam kesakitan. Lia merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia memeriksa setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukan siapapun. Suara itu terus terdengar hingga akhirnya berhenti tiba-tiba. Keesokan paginya, Lia bercerita kepada Arman tentang semua kejadian aneh yang dialaminya. Arman yang awalnya tidak percaya mulai merasa ada yang salah. Ia pun bertanya kepada tetangga sekitar tentang sejarah rumah tersebut. Salah satu tetangga yang sudah lama tinggal di sana akhirnya memberitahu mereka tentang kematian tragis Rina. Sejak Rina meninggal, banyak penyewa yang mengalami kejadian serupa, kata tetangga itu dengan nada serius. Mereka semua mengaku melihat atau mendengar sesuatu. Ada yang mendengar tangisan,
ada yang melihat bayangan, tapi semuanya merasa tidak nyaman. Mungkin arwahnya belum tenang. Mendengar itu, Arman mulai merasa khawatir, tetapi ia tidak ingin Lia semakin ketakutan. Namun, beberapa malam setelah percakapan itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pada tengah malam, Lia terbangun lagi oleh suara langkah kaki di luar kamar. Tapi kali ini, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Lia yang ketakutan mencoba membangunkan Arman, namun Arman tidak juga bangun. Ketika dia hendak memeriksa pintu kamar terbuka perlahan dengan suara berderit pelan. Di ambang pintu, Lia melihat sosok wanita dengan rambut panjang dan baju putih lusuh, wajahnya tertutup oleh rambutnya. Sosok itu berdiri diam, menatap Lia dari balik rambut yang berantakan. Suara tangisan lirih mulai terdengar lagi, dan kali ini Lia merasa ada tekanan di dadanya. Ia tidak bisa bergerak atau berteriak. Wanita itu mulai mendekatinya, dan setiap langkah yang diambilnya membuat udara di dalam kamar semakin dingin. Lia ingin lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Saat sosok itu semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur, seperti piring yang pecah. Sosok itu seketika menghilang, dan Lia bisa bergerak lagi. Dengan gemetar, dia membangunkan Arman yang kali ini terjaga penuh. Mereka memutuskan malam itu juga untuk meninggalkan kontrakan itu. Keesokan harinya, mereka mengemasi barang-barang dan pindah dari rumah itu. Sejak kejadian itu, kontrakan tersebut kembali kosong, ditinggalkan oleh penghuninya, sementara cerita tentang wanita yang menghantui kontrakan tua itu terus hidup di antara warga sekitar. Mereka percaya arwah Rina masih terjebak di sana, mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Setelah Arman dan Lia pergi, kontrakan itu kembali dibiarkan kosong, dikelilingi oleh aura misterius yang semakin kental. Warga sekitar semakin enggan mendekati rumah itu, apalagi di malam hari. Beberapa dari mereka bahkan merasa ada mata tak kasat yang mengawasi mereka ketika melintas di depan rumah. Sesekali, terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah, meskipun tidak ada yang tinggal di sana. Cerita tentang arwah Rina semakin menyebar, dan kontrakan itu menjadi semacam legenda lokal yang menakutkan. Namun, rasa penasaran manusia tidak bisa dibendung begitu saja. 2 bulan setelah kepergian Arman dan Lia, muncul sekelompok anak muda yang tertarik untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan tersebut. Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam klub paranormal di kampus. Mereka mendengar cerita tentang kontrakan angker itu dari internet, dan rasa ingin tahu mereka mengalahkan rasa takut yang seharusnya mereka rasakan. Pada suatu sore, 5 orang anggota klub paranormal tersebut, Rizal, Dita, Fajar, Wulan, dan Iqbal, datang ke kontrakan tersebut dengan peralatan mereka. Mereka membawa kamera inframerah, alat perekam suara, dan beberapa peralatan lain yang mereka anggap akan membantu menangkap bukti keberadaan makhluk tak kasat mata. Di antara mereka, hanya Dita yang tampak agak gugup, sedangkan yang lainnya tampak antusias, merasa seperti petualang yang siap menaklukkan misteri. Seriusan nih? Ini rumah yang katanya ada hantunya? Tanya Fajar dengan nada skeptis saat mereka tiba di depan kontrakan. Iya, tapi jangan anggap remeh. Banyak cerita yang bilang kalau arwahnya masih berkeliaran di sini, jawab Rizal, yang merupakan pemimpin kelompok tersebut. Mereka membuka pintu kontrakan dengan perlahan. Aroma lembab dan pengap langsung menyambut mereka begitu pintu terbuka. Rumah itu masih dalam kondisi yang sama seperti ketika Arman dan Lia meninggalkannya. Tidak ada yang berubah, seolah-olah waktu berhenti di tempat itu. Mereka mulai memasuki ruangan satu persatu, menyalakan kamera dan alat perekam suara. Ayo kita mulai dari kamar di mana Rina meninggal,
kata Rizal dengan serius. Mereka pun bergerak menuju kamar yang terkenal angker itu. Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar menggema di sepanjang lorong sempit. Ketika mereka sampai di depan pintu kamar, tiba-tiba ada suara seperti benda jatuh dari dalam kamar. Mereka saling berpandangan, dan jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Tapi rasa penasaran membuat mereka terus maju. Rizal membuka pintu dengan perlahan. Kamar itu tampak biasa saja, hanya gelap dan berdebu. Namun, ada hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun di luar masih sore. Mereka memasuki kamar, memasang kamera, dan mulai menyalakan alat perekam suara untuk mencoba menangkap suara-suara yang tak bisa didengar dengan telinga manusia. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Dita, yang merasa semakin tidak nyaman. Mereka duduk melingkar di tengah kamar dan mulai berbicara dengan tenang, mencoba memanggil arwah Rina. "Rina, kalau kau ada di sini, berilah tanda. Kami tidak berniat jahat, hanya ingin tahu apakah kau masih di sini," kata Rizal dengan suara lantang. Sejenak, tidak ada apa-apa. Sunyi. Tapi tiba-tiba, suhu ruangan semakin dingin, dan mereka mendengar suara pelan dari arah jendela. Suara itu seperti bisikan, samar, tapi cukup jelas untuk membuat mereka semua terdiam. "Kalian dengar itu?" tanya Wulan dengan suara gemetar. Suara itu semakin jelas. Kali ini terdengar seperti seseorang menangis pelan, suara yang sama seperti yang pernah didengar Lia. Dita mulai merasakan bulu kuduknya berdiri, dan tanpa sadar dia menggenggam tangan Wulan dengan erat. "Kita harus pergi dari sini," bisik Dita dengan panik. Tapi Rizal tidak mau menyerah. "Tunggu dulu. Kita hampir mendapatkan sesuatu." Saat mereka mencoba bertahan, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan keras, membuat semua orang melompat ketakutan. Kamera mereka tiba-tiba mati, dan alat perekam suara berbunyi aneh. Suara tangisan semakin keras, kali ini disertai oleh suara langkah kaki yang berat bergerak di dalam ruangan bersama mereka. Mereka semua membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam ketakutan, Fajar mencoba membuka pintu, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah terkunci dari luar. "Pintu ini nggak bisa dibuka," teriaknya. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba, sosok wanita berambut panjang dengan baju putih lusuh muncul di sudut kamar. Sosok itu berdiri diam, menatap mereka dengan mata kosong. Wajahnya terlihat pucat dan hampa, seperti mayat yang sudah lama tak bernyawa. Tangisan itu jelas berasal darinya. Dita yang melihat sosok itu pertama kali langsung menjerit dan berlari menuju pintu, diikuti oleh yang lain. Mereka berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga, tapi tetap tak berhasil. Sementara itu, sosok wanita itu semakin mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Aura dingin yang mengerikan memenuhi ruangan, membuat mereka semakin panik. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka, dan dengan suara serak yang mengerikan, ia berkata, "Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Tepat setelah kata-kata itu, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari keluar rumah, meninggalkan peralatan mereka. Nafas mereka tersengal-sengal saat akhirnya keluar dari kontrakan tersebut, dan mereka tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tidak ada yang berani lagi mendekati kontrakan tersebut, bahkan dari kejauhan. Teror yang mereka alami menjadi bukti bahwa arwah Rina masih ada di sana, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu ketenangan yang tidak pernah dia dapatkan. Rumah itu kini menjadi legenda yang semakin gelap, dan kisah terornya terus hidup di dalam bisik-bisik warga.
Beberapa minggu setelah insiden yang menimpa Rizal dan timnya, kontrakan itu semakin dihindari oleh penduduk desa. Namun, kisah tentang rumah tersebut mulai menarik perhatian media lokal. Sebuah acara investigasi paranormal nasional mendengar cerita tersebut dan berencana melakukan penyelidikan. Mereka membawa peralatan yang lebih canggih dan tim yang berpengalaman. Tim ini dipimpin oleh seseorang yang sudah sering menghadapi situasi supranatural ekstrim, seorang pria misterius bernama Bima, yang dikenal memiliki kemampuan lebih dari sekadar alat ilmiah. Dia punya kekuatan spiritual yang memungkinkan dia berkomunikasi dengan arwah-arwah yang terjebak di dunia ini. Bima datang bersama dengan timnya yang terdiri dari seorang ahli alat perekam frekuensi suara rendah bernama Vina, seorang ahli medium yang bisa merasakan energi spiritual bernama Sandra, serta 2 teknisi yang bertanggung jawab atas peralatan visual dan infrasonik. Mereka semua siap untuk menghadapi hal yang mungkin tak terbayangkan. Malam itu, bulan purnama menyinari langit, memancarkan cahaya yang suram di atas kontrakan angker tersebut. Bima dan timnya tiba di rumah tepat saat matahari tenggelam. Dengan tenang, mereka memasang kamera di berbagai sudut rumah, sensor gerak, dan alat perekam frekuensi yang bisa menangkap suara-suara yang tak dapat didengar telinga manusia. Bima, dengan aura tenang dan dingin, berjalan mengitari rumah, memperhatikan setiap detail. Ia merasakan sesuatu yang berat, lebih dari sekadar kehadiran arwah biasa. Energi di rumah ini terasa gelap, penuh amarah, dan dendam. Kita berurusan dengan lebih dari sekadar arwah yang terjebak, bisik Bima pada Sandra. Ada sesuatu yang lebih jahat di sini, sesuatu yang menyedot energi dari semua makhluk yang datang ke sini. Sandra yang memiliki kemampuan medium merasakan hawa dingin menyeruak di setiap sudut rumah. Energinya tebal, penuh rasa sakit, tapi ada sesuatu yang lain, lebih tua dan lebih kelam dari arwah Rina, katanya dengan wajah pucat. Pukul 10 malam, mereka memulai ritual komunikasi dengan dunia roh. Mereka duduk melingkar di kamar yang dahulu menjadi tempat kematian Rina. Vina mulai menghidupkan alat perekam frekuensi rendah, sementara Sandra memejamkan matanya, berusaha merasakan kehadiran arwah di sekitar mereka. Mereka memanggil Rina dengan sopan, mencoba membuka percakapan tanpa memaksa. Saat suasana mulai hening, tiba-tiba sensor gerak di ruang tamu berbunyi. Bima segera memeriksa layar kamera. Tampak sosok bayangan bergerak cepat di ruangan itu. Namun ketika diperbesar, bayangan itu tidak berbentuk manusia. Bentuknya lebih seperti kabut hitam yang padat, dengan pergerakan yang tidak wajar. Ini bukan arwah biasa, kata Bima dengan tegas. Saat itu juga, suara tangisan terdengar lagi, lebih keras dan penuh kesedihan. Vina memutar perekam frekuensi dan mempercepat putarannya. Di sana, jelas terdengar suara seorang wanita menangis, diselingi dengan desahan lirih. Aku tidak sendiri. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Tim tersebut merasa suasana semakin menekan. Udara di kamar semakin dingin, sementara suara tangisan semakin keras. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, membuat semua orang terlonjak kaget. Lampu-lampu di sekitar mereka mulai berkedip-kedip, dan sensor gerak di seluruh rumah mulai berbunyi tanpa henti, seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Sandra, kamu merasakan apa? Tanya Bima sambil berusaha tetap tenang, meskipun suasana semakin mencekam. Ada sesuatu, bukan Rina. Sesuatu yang jauh lebih kuat dan marah, jawab Sandra dengan suara gemetar. Ketika Bima mencoba menenangkan tim, tiba-tiba dari dinding kamar muncul goresan-goresan panjang, seolah-olah dicakar oleh tangan yang tidak terlihat. Dalam kegelapan itu, sebuah bayangan raksasa dengan bentuk tidak jelas muncul dari sudut ruangan, mengeluarkan suara geraman rendah yang menakutkan.
Sosok itu tidak memiliki bentuk yang tetap, seperti asap hitam yang hidup, tapi dari dalamnya terlihat mata merah menyala penuh kebencian. "Keluar dari sini!" Suara itu menggema di seluruh ruangan, mengguncang dinding-dinding kontrakan dengan getaran yang tak wajar. Tanpa pikir panjang, Vina dan teknisi lainnya berusaha keluar dari kamar, tapi mereka mendapati pintu terkunci rapat. Gerakan bayangan hitam itu semakin dekat, dan tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menghantam mereka, membuat Vina terlempar ke tembok. Alat perekam frekuensi hancur berantakan, dan peralatan lain mulai tidak berfungsi. Suasana semakin kacau, mereka terjebak di dalam ruangan dengan kekuatan jahat yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah kepanikan itu, Bima mengambil kantong kecil dari tasnya, mengeluarkan segenggam garam yang telah diberkati. Dia berlari ke tengah ruangan, menghamburkannya di lantai, membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling timnya. Ketika garam tersebut mengenai lantai, sosok bayangan itu mundur beberapa langkah, seolah-olah terkena sesuatu yang membakar. "Sandra, kamu harus memanggil arwah Rina, hanya dia yang bisa melawan ini," teriak Bima sambil terus menjaga posisinya. Dengan gemetar, Sandra mulai memanggil Rina, mencoba menembus kekuatan kegelapan yang menguasai ruangan. "Rina, jika kau di sini, kami ingin membantumu. Kami tahu kau tidak sendirian. Lawanlah dia. Kau punya kekuatan untuk melawan." Sesaat hening, kemudian dari sudut kamar muncul sosok samar seorang wanita. Itu adalah Rina, dengan wajah yang pucat dan penuh luka. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi penuh ketakutan. Dia tampak lebih kuat, lebih bertekad. Bayangan hitam yang besar itu berbalik, menatap Rina dengan penuh kebencian. Sosok tersebut bergerak cepat ke arah Rina, tapi dengan kekuatan yang tak terduga, Rina mengangkat tangannya, dan bayangan itu tertahan. Dengan suara yang penuh dendam, Rina berkata, "Kau tidak akan menguasai aku lagi." Sosok bayangan itu mengeluarkan raungan mengerikan, tubuhnya mulai melengkung dan menyusut. Cahaya terang menyala di sekitar Rina, dan dalam sekejap, bayangan hitam itu hancur, terurai menjadi serpihan kegelapan yang lenyap di udara. Kontrakan itu kembali tenang, dan sosok Rina menatap tim paranormal dengan wajah damai sebelum perlahan menghilang. Suasana yang tadinya mencekam berubah tenang. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya, dan mereka semua merasa lega, meskipun tubuh mereka masih bergetar karena kejadian yang baru saja mereka alami. Bima dan timnya keluar dari rumah, meninggalkan tempat itu dengan kesadaran bahwa arwah Rina akhirnya terbebas dari cengkraman kekuatan jahat yang telah menahannya selama bertahun-tahun. Namun, satu hal tetap tak terjawab, dari mana kekuatan jahat itu berasal? Dan apakah ini benar-benar akhir dari teror di kontrakan itu? Pertanyaan itu tetap menggantung, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang.